Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Dengan saya Asmanidar dari channel Asmanidar Advokat, channel yang membahas tentang persoalan hukum ya, yang sering kita hadapi. Masih menyangkut harta bersama, saya ingin sharing ya soal sebuah kasus atau sebuah perkara sehubungan dengan harta bersama itu. Jadi begini, ada pasangan suami istri yang menikah tahun 2009, katakan demikian ya. Menikahnya secara siri. Lalu di tahun 2012 pasangan ini membeli sebuah rumah atas nama suami. Uangnya dari uang pencarian atau dari hasil pekerjaan suami. Jadi kita beli rumah, lalu rumah tersebut dibeli jadi milik mereka berdua dan tinggal di situ bersama-sama. Mereka masih status menikah siri. Lalu di beberapa tahun berikutnya diuruslah pernikahan siri itu tadi menjadi pernikahan resmi. Artinya ada buku nikahnya. Jadi buku nikahnya itu tertulis. Sayangnya buku nikah itu tersebut di tahun buku nikah itu sendiri dibuat itu. Jadi seharusnya di buku nikah itu disebutkan atau adalah semacam keterangan yang mengatakan atas pernikahan tahun 2009 atau atas pernikahan siri di tahun 2009. Artinya ini buku nikahnya saja yang dibuat tahun 2017 misalnya. Tapi tidak demikian. Di buku nikahnya mereka memang tercatat di tahun 2017. Jadi buku nikahnya baru diurus di beberapa tahun setelahnya, misalnya tahun 2017. Saya ingat sih, cuman kurang etis saya sebutkan supaya tidak terlalu tidak terlalu terlihat gitu. Misalnya tahun 2017 baru diurus buku nikahnya, yang dimana di dalamnya tidak disebutkan pernikahan tahun 2009. Sehingga pada beberapa tahun setelahnya, tahun 2020 terjadi persengketaan, perceraian antara mereka. Mereka kebetulan tidak punya anak, jadi terjadi percekcokan. Lalu mereka berpisah. Sang istri pergi dari rumah, lalu meninggalkan suaminya sendiri. Mereka cuma tinggal berdua di rumah tersebut. Lalu istrinya kabur membawa semua barang-barang keperluan dia, lalu tinggal suaminya. Kemudian semua surat-surat juga dibawa sama istri, termasuk surat sertifikat tanah atas rumah yang mereka tempati. Jadi sementara suami merasa itu rumah dia kan. Jadi atas saran seseorang bahwa kalau mau agar jangan meninggalkan rumah ya, agar jangan meninggalkan rumah tersebut, karena kemungkinan kalau hal seperti ini istri bisa menjual rumah tersebut tanpa seizin suami ya kan, karena pernikahannya sudah terjadi di tahun 2017. Kemudian mereka resmi bercerai di pengadilan 2020, yang suaminya digugat secara perstek. Kemudian itu diketahui setelah istrinya kabur dari rumah. Ya kejadian memang. Jadi setelah beberapa bulan ya, hampir 1 tahun berikutnya, kabar dari mantan istri juga tidak tahu keberadaannya. Surat cerai sudah diterima dan dia tidak mempersoalkan cerai sebenarnya, karena kalau soal perstek kan bisa aja dibantah ya,
digugat menjadi perzet gitu, bisa dilawan. Tetapi karena dia setuju dengan perceraian, ya sudah, saya nggak apa-apa diceraikan tanpa sepengetahuan saya dengan alamat saya yang dikabulkan. Jadi tidak persoalan lagi dan masalah cerai. Nah, sekarang ini tinggal rumah. Jadi berharapnya si mantan istri itu tadi, kalau sekiranya rumah itu dia jual, pasti pembeli datang ke rumah itu, barulah di situ dia akan bertahan dan akan jelaskan bahwa ini rumah dia. Nah, tapi benar kejadian bahwa rumah tersebut menjelang 1 tahun lah perceraian itu terjadi dan istrinya kabur, surat cerai sudah keluar. Datanglah seseorang yang mengatakan bahwa dia sudah membeli rumah tersebut dengan harga sekian, lalu dia memperlihatkan sertifikat pembelian. Nah, benar kan seperti ini. Sementara istrinya si pembeli sendiri juga dalam hal ini, kalau menurut pendapat saya kurang beritikat baik ya. Seharusnya dilihat dulu rumahnya adakah orang di sana atau tidak, atau siapa yang tinggal di sini, apa posisinya, sehingga kan tidak menimbulkan persoalan dan tidak tidak bertendensi menghilangkan hak seseorang. Nah, seperti itu ya. Jadi ya begitulah, walaupun sebenarnya bisa digugat ya bahwa ini rumah saya dan dia harus berjuang untuk membuktikan bahwa itu adalah harta bersama, bahwa mereka menikah di tahun 2009 secara siri dan itu sudah menimbulkan hak dan kewajiban dan sebagainya. Tetapi faktanya karena beliau juga tidak punya kemampuan lagi untuk menggugat dan sebagainya, akhirnya dia dieksekusi dari rumah dia sendiri. Nah, ini menurut saya sih sangat menyedihkan ya, hal demikian. Karena memang secara hukum orang pertanahan juga nggak salah ya bahwa dia jual beli, karena di situ juga dia bersuami tapi statusnya juga sudah bercerai. Kemudian rumah tersebut juga dibeli sebelum 2017 atau sebelum pernikahan yang resmi itu terjadi gitu kan. Jadi memang hal-hal demikian, untuk menghindari hal-hal demikian itu seharusnya ya, bukan seharusnya ya, semua kita sih membuat administrasi yang bagus, terutama soal soal harta dan segalanya lah, soal apa saja lah, masalah hukum itu harus diperjelas ya. Kalau menikah tahun 2009 walaupun cerita ciri cepat-cepat didaftarkan, kemudian kalau itu hadiah dinyatakan sebagai hadiah, kalau harta bersama dinyatakan sebagai bersama. Karena kalau kita tidak bisa lagi menyebutkan di akhir cerita ibaratnya bahwa surat tanah rumah kita yang tadinya atas nama istri yang sudah menjadi mantan beralih ke orang lain. Oh, dulu saya membeli rumah ini kan tidak ada niat untuk bercerai, saya kan percayakan sama istri, ya iya. Tapi kenyataannya Anda sekarang terpaksa tidak punya hak dan angkat kaki dari rumah yang sudah Anda tempati selama sekian tahun, ditinggalkan istri, lalu di rumah disita oleh pihak lain. Nah, untuk menghindari hal-hal demikian, sejogjanya diurus secara hukum dengan baik, apa-apa yang untuk menjadi sedikit pengaman. Walaupun rezeki itu ketentuan dari Allah ya, dari Tuhan, tapi kita juga harus punya harus mengurus segala sesuatunya itu terutama yang soal-soal administrasi, surat, masalah hukum, agar kita atau masing-masing kita itu memperoleh hak kita sesuai yang memang hak kita memang harus kita peroleh. Saya kira itu untuk video kali ini. Terima kasih atas kunjungannya ke konten ini. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.